والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa qad dhalla qaumun min ahli az-zayghi, dan sungguh telah tersesat satu kaum dari orang yang menyimpang. Fa'ankaru azabal qabri, maka mereka mengingkari azab kubur. Wa na'imahu, dan juga mengingkari nikmat kubur. Za'imina anna dzalika ghairu mumkin, mereka menyangka bahwasannya hal tersebut, adanya azab kubur ataupun nikmat kubur, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Li mukhalafatihi al-waqi'ah, karena hal tersebut menyelisihi kenyataan. Ini alasan mereka mengingkari adanya azab kubur ataupun nikmat kubur, karena katanya hal tersebut menyelisihi kenyataan. Qalu, mereka mengatakan, fa innahu, ya, maka sesungguhnya lau kushifa anil mayyiti fi qabrihi, kalau seandainya mayit tersebut disingkap, ya, di kuburannya, la wujida kama kana alaihi, niscaya mayit tersebut akan didapati sebagaimana keadaan, ya, keadaannya semula. Wal qabru lam yataghayyar bi si'atin wala dhiqin, dan kuburan pun tidak berubah, ya, menjadi luas ataupun menjadi sempit, sebagaimana, ya, keadaannya semula. Demikian, ya, ini persangkaan orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur dan nikmat kubur. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadza za'mu batilun bisyar'i wal hissi wal aqli. Persangkaan ini batil, ya, dengan syariat, ya, dan juga al-his, panca indera, dan juga akal, ya. Baik. Amma syar'u, adapun, ya, syariat, dalil secara syar'i yang menunjukkan kebatilan persangkaan orang yang mengingkari azab kubur dan nikmat kubur. Kata beliau rahimahullah, faqad sabaqat an-nususu ad-dallatu ala thubuti adzabil qabri wa na'imihi, maka sungguh telah berlalu nas-nas yang menunjukkan tetapnya azab kubur dan nikmat kubur. Wa fi sahihi al-Bukhari, dan di dalam sahih al-Bukhari, min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di hitanil Madinati, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari sebagian kebun Madinah. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi kuburihima, maka Nabi SAW mendengar suara dua orang yang sedang diazab di kuburan keduanya. Wa dzakara al-haditsa, dan beliau menyebutkan hadis, wa fihi, dan di dalam hadis tersebut yang menyebutkan sebab, ya, orang tersebut mendapatkan azab di kubur, anna ahadahuma kana la yastatiru minal bauli, yaitu bahwasanya salah satu dari keduanya itu dahulu apa, la yastatiru minal bauli, tidak menutup dirinya dari kencing. Wa fi riwayatin min baulihi, dalam satu riwayat, ya, min baulihi, dari kencingnya. Wa annal akharu, ya, wa annal akhara kana yamshi bin namimati, dan bahwasanya yang lain itu dahulu semasa hidupnya di dunia itu yamshi bin namimati, dia itu apa, banyak melakukan namimah, ya, melakukan namimah, adu domba. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam
riwayat Imam Muslim disebutkan la yastanzihu minal bauli. Itu salah satu dari keduanya itu tadi tidak bersuci dari kencing. Ya, tidak bersuci dari kencing. Maka ini juga dalil yang sangat jelas yang menunjukkan adanya azab kubur. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ammal hissu, adapun al-his secara al-his yaitu panca indera. Fa innan naima, maka sesungguhnya orang yang tidur, yara fi manamihi, dia melihat dalam tidurnya yaitu dalam mimpinya, annahu kana fi makanin fasihin bahijin. Ya, dia melihat dirinya di dalam tidurnya yaitu dalam mimpi bahwasanya dia itu berada di satu tempat yang luas, yang indah. Yatana'amu fihi, dia bersenang-senang di tempat tersebut. Au annahu kana fi makanin diqin, ya fi makanin dayiqin muhishin. Atau dia melihat dalam mimpinya bahwasanya dia itu berada pada satu tempat yang sempit, yang menyeramkan, ya ta'allamu minhu, yang dia tersakiti karenanya. Wa rubbama yastaiqizu ahyanan mimma ra'a, dan terkadang dia bangun dari apa yang dia lihat dalam mimpinya tersebut. Wa ma'adzalika fa huwa ala firashihi fi hujratihi ala ma huwa alaihi. Ya, padahal dia itu berada di atas kasurnya, di kamarnya, ala ma huwa alaihi, sebagaimana keadaan dia sebelumnya. Ya, padahal dia betul-betul merasakan dia itu berada di satu tempat yang luas, yang indah, bahkan bersenang-senang di situ. Ya, padahal dia ternyata tetap berada di atas kasurnya di kamarnya. Ya, maka ini jelas ya, menunjukkan bahwasanya walaupun mungkin dilihat secara zahir ketika misalnya kuburan itu dibuka tidak kemudian berubah menjadi luas atau sempit, maka tidak kemudian hal itu menafikan bahwasanya apa yang dirasakan mayit itu ya bisa jadi berupa azab, bisa jadi berupa nikmat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa naumu akhul mauti, dan yang namanya tidur itu saudaranya kematian. Walihadza sammahu Allah taala wafatan, karena inilah Allah menamai kematian itu dengan menamai tidur itu dengan wafat. Menamai tidur itu dengan wafat. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang ya mewafatkan, yaitu menahan jiwa ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan juga yang belum mati ya di dalam tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta, maka Allah tahan ya jiwa ataupun nyawa yang telah Allah tetapkan kematian baginya. Wa yursilu al-ukhra, dan Allah melepaskan yang lain ila ajalim musamma, sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Ya, disebut di sini ya tawaffal anfus ya. Baik, kemudian wa ammal aklu, adapun secara akal. Fa innan naima fi manamihi yara ru'ya al-haqqa al-mutabiqata lil waqi'. Sesungguhnya orang yang tidur itu di dalam mimpinya melihat mimpi yang hak, mimpi yang benar yang sesuai dengan kenyataan. Wa rubbama ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala sifatihi, dan terkadang dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa? Sifatnya. Ya. Wa man ra'ahu ala sifatihi, dan barang siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sifatnya, faqad ra'ahu haqqan, maka sungguh dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya. Wa ma'adzalik, dan bersamaan dengan itu, fannaimu fi hujratihi ala firashihi, nah seorang yang tidur tadi itu berada di kamarnya di atas kasurnya, ba'idun amma ra'ah, jauh dari apa yang dia lihat.
Fa idza kana hadza mumkinan fi ahwalid dunya, maka apabila hal ini mungkin dalam keadaan di dunia, afala yakunu mumkinan fi ahwalil akhirati. Ya, apakah tidak mungkin untuk kemudian hal tersebut terjadi dalam keadaan akhirat? Ya. Wa amma i'timaduhum fi ma za'amuhu ala annahu law kushifa 'anil mayyit fi qabrihi la wujida kama kana alaih. Dan adapun sandaran mereka pada apa yang mereka sangka bahwasannya kalau mayit itu disingkap di kuburannya, la wujida kama kana alaih, niscaya mayit itu akan didapati sebagaimana ya semula. Wal qabru lam yataghayyar bi sa'atin wala dhiqin, dan kuburan itu tidaklah berubah bi sa'atin wala dhiqin, berubah menjadi luas ataupun menjadi sempit. Maka kata beliau, fajawabuhu min wujuhin, maka jawabannya itu dari beberapa sisi. Minha, di antaranya. Al-awwalu, yang pertama, annahu la tajuzu mu'aradatu ma ja'a bihi asyar'u, bahwasanya tidak boleh mempertentangkan apa yang dibawa oleh syariat. Bimithli hadhihi syubuhati ad-dahidati, dengan yang semisal syubhat ini, yaitu syubhat yang merusak, allati law ta'ammala al-mu'aridu biha ma ja'a bihi asyar'u haqqa ta'ammuli, ya, yang mana kalau orang yang menentang dengan syubhat tadi apa yang dibawa oleh syariat, dia betul-betul memperhatikan ya dengan perhatian yang benar, ya, haqqa ta'ammul, dia betul-betul memperhatikan, la alima butlana hadhihi syubhati, niscaya dia akan dia mengetahui kebatilan syubhat-syubhat ini. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, wa kam min aibin qaulan sahiha wa afatuhu minal fahmi saqim, betapa banyak orang yang mencela ucapan yang benar, ya, sedangkan penyakitnya itu adalah dari pemahaman yang salah, ya. Baik, kemudian atsani, sisi yang kedua, anna ahwalal barzakhi min umuril ghaibi, bahwasannya keadaan barzakh itu termasuk perkara gaib, allati la yudrikuha al-hissu, yang mana tidak mampu menjangkaunya panca indera. Walau kanat tudraku bil hissi, kalau seandainya perkara gaib itu bisa diketahui atau dijangkau dengan indera, lafatat faidatul imani bil ghaibi, niscaya hilanglah faedah dari beriman kepada yang gaib. Wala tasawa al mu'minuna bil ghaibi wal jahiduna fit tasdiqi biha, dan juga niscaya menjadi sama orang yang beriman kepada orang yang gaib dan orang yang menentang, ya, dalam masalah membenarkan perkara yang gaib tersebut. Asal itu yang ketiga, annal adzaba wan na'ima wa sa'atal qabri, ya, wadiqahu, bahwasanya adab kubur, nikmat kubur, luas dan juga sempitnya kubur, innama yudrikuha al-mayyitu duna ghairihi, hanya saja yang mendapatinya itu mayit, bukan selainnya, ya. Jadi tidak bisa digunakan alasan tadi kalau disingkap kuburan itu dibuka, dia keadaannya sebagaimana semula, tidak meluas, tidak menyempit. Maka kata beliau, permasalahan tersebut bisa dijangkau atau diketahui atau dirasakan oleh mayit, bukan yang lainnya. Wa hadza kama yara an-naimu fi manamihi. Wa hadza kama yara an-naimu fi manamihi. Dan ini sebagaimana yang dilihat oleh orang yang tidur dalam mimpinya. Annahu fi makanin dayyiqin muhishin, bahwasanya dia itu berada di satu tempat yang sempit, yang menyeramkan. Au fi makanin wasi'in bahijin, atau di tempat yang luas, yang indah. Walladhi haulahu la yara dzalika, sedangkan orang yang berada di sekitarnya
itu tidak melihat hal tersebut, wala yash'uru bihi, dan dia tidak merasakannya. Ya, ini dalam perkara dunia. Orang yang tidur bermimpi, ya, dia betul-betul berada di taman yang luas, dia bersenang-senang di situ, dalam keadaan dia tetap berada di tempatnya. Orang yang ada di sekitarnya, di sampingnya pun tidak bisa merasakan, tidak bisa melihat apa yang dia lihat. Maka dalam perkara di akhirat, ya, di alam barzakh, maka ini adalah sesuatu yang pasti karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjadikannya. Kemudian kata beliau rahimahullah, walaqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuha ilaihi, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diturunkan wahyu kepada beliau, wa huwa baina ashabihi, dalam keadaan beliau berada, ya, di tengah-tengah sahabatnya. Fayasma'ul wahya, maka Nabi pun mendengar wahyu, wala yasma'uhu as-sahabatu, sedangkan para sahabat tidak mendengar wahyu tersebut. Padahal wahyu itu turun, ya, sedangkan Nabi berada di tengah-tengah sahabat, tetapi Nabi mendengar, sahabat tidak mendengar. Wa rubbama yatamatsalu lahu al-malaku rajulan, dan juga terkadang, ya, seorang malaikat itu menjelma menjadi bentuk laki-laki. Fayukallimuhu, ya, kemudian dia berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sahabatu la yarawnal malak, dan sahabat itu tidak melihat malaikat, wala yasma'unahu, dan mereka pun tidak bisa mendengarnya. Kemudian sisi yang keempat, ar-rabi'u, yang keempat, anna idrakal khalqi mahdudun bima makkanahum, ya, bima makkanahum Allahu ta'ala min idrakihi, bahwasanya jangkauan atau pengetahuan makhluk itu terbatas, ya, dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa pengetahuan, ya. Wala yumkinu ayyudraku, atau wala yumkinu ayyudriku kulla mawjudin, tidak mungkin mereka itu bisa menjangkau atau mengetahui segala sesuatu yang ada. Fas-samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna, langit yang 7, bumi, wa man fihinna, dan juga penghuninya, wa kullu syai'in yusabbihu bihamdillahi tasbihan haqiqiyan, dan segala sesuatu itu bertasbih dengan memuji Allah dengan tasbih hakiki, ya. Yusmi'uhu Allah ta'ala man sya'a min khalqihi ahyanan, terkadang Allah perdengarkan tasbih mereka ini kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Wa ma'adzalika huwa mahjubun anna, bersamaan dengan hal tersebut, ya, makhluk-makhluk ini bertasbih kepada Allah dengan tasbih yang hakiki. Huwa mahjubun anna, hal tersebut mahjub, dihijabi, ditutupi dari kita. Kita tidak tahu. Padahal makhluk-makhluk ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika yaqulu Allah taala, dan tentang hal tersebut Allah taala berfirman dalam surat Al-Isra 44, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin, ya, bertasbih kepada Allah langit yang 7, bumi, dan apa yang ada pada langit dan bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memuji Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Wa hakadha asyayatinu, demikian juga para syaitan, wal jinnu, jin, yas'auna fil ardi dhahaban wa iyaban, mereka, ya, berjalan di muka bumi, dhahaban pergi, iyaban pulang. Wa qad hadaratil jinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wastama'u li qiraatihi, dan sungguh telah datang jin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyimak bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ansatu, mereka diam. Wa wallau ila qaumihim mundirin, dan mereka pulang kepada kaumnya dalam keadaan memberikan peringatan. Wa ma'ahadha, dan bersama dengan hal tersebut, fahum mahjubuna anna, maka mereka itu mahjub, dihijabi dari kita, ya,
ditutup dari kita. Wa fi dzalika yaqulu Allah Ta'ala, dan tentang hal tersebut Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan, wahai anak Adam, janganlah syaitan itu menipu kalian, kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua bapak ibu kalian dari surga, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, yang mana dia melepaskan dari keduanya pakaiannya agar kemudian dia menampakkan aurat keduanya. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya, sesungguhnya dia melihat kalian, dia dan kabilahnya itu melihat kalian di tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan para syaitan itu wali-wali, pelindung-pelindung bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-A'raf 27. Wa idza kana al-khalqu la yudrikuna kulla mawjudin. Dan apabila makhluk itu tidak bisa mengetahui segala yang ada, fa innahu la yajuzu ay yunkiru ma thabata min umuril ghaibi wa lam yudrikuhu. Ya, maka sesungguhnya tidak boleh untuk mereka mengingkari apa yang telah tetap dari perkara yang gaib, wa lam yudrikuhu, sedangkan mereka itu tidak bisa menjangkaunya atau mengetahuinya. Baik, alhamdulillah selesai pembacaan keimanan kepada hari akhir. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.